Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sampai-sampai kita tidak dapat menghitung-hitung, menjumlahkan semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terus dan terus Allah Subhanahu wa taala karuniakan kenikmatan yang begitu banyaknya kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa, tidak pernah luput, tidak pernah istirahat ataupun ngantuk ataupun tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak dihampiri akan rasa ngantuk ataupun tidur ataupun kelupaan, lalai ataupun luput. Apa maksudnya? Allah tidak tidur dalam mengurusi kebutuhan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah istirahat untuk mengurusi problematika permasalahan yang begitu amat sangat banyaknya yang ada di alam semesta ini. Manusianya yang enggak terhitung mungkin jumlahnya. Mereka detik itu butuh minum, mereka detik itu butuh makanan, mereka butuh udara, semuanya Allah kasih, Allah atur itu semua. Tanpa ada waktu sedikit pun, satu detik pun Allah Subhanahu wa taala beristirahat untuk menyerahkan semuanya urusan kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa taala butuh yang nama istirahat. Ternyata tidak. Jikalau Allah Subhanahu wa taala butuh istirahat, butuh tidur, ataupun lupa dan luput dalam memberikan dan membimbing dan mengatur semua yang ada di alam semesta ini, maka yang kita dapati akan terjadi huru-hara. Pasti akan terjadi huru-hara, ketidakseimbangan dalam kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi, di lautan dan di langit. Kenapa? Tuhan yang menciptakan segala-galanya, Tuhan yang mengatur segala-galanya istirahat, sehingga bisa jadi matahari tidak terbit terus malam, bisa jadi, dan bisa jadi juga matahari tidak akan terbenam terus bersinar, tidak akan datang yang namanya malam hari. Bisa jadi pula Allah Subhanahu wa taala hilangkan udara yang ada di sekitaran kita sehingga kita tidak bisa bernafas. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan air hujan dari langit yang dengannya tumbuhlah, hiduplah seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Ternyata itu semua tidak kita rasakan. Itu bukti nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya, maha agung dari segala macam bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah istirahat, Allah tidak pernah lupa, lalai dalam mengawasi hamba-hambanya, memberikan kebutuhan hamba-hambanya. Akan tetapi pertanyaannya sebaliknya, kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari jenis makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering lupa, mungkin kita sering lalai, mungkin kita sering menjauhi dan tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah banyak berikan kebaikan kepada kita semua. Terlebih-lebih lagi tatkala kita bermaksiat, terlebih-lebih lagi tatkala kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah berikan kasih sayangnya kepada kita semua. Betul atau tidak? Tatkala seorang bermaksiat, melakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, logikanya ketika seorang pegawai berlaku sewenang-wenang ataupun tidak menuruti perintah atasannya, pegawainya, pasti dia akan ditendang atau dihukum.
Kan gitu kalau kita mau permisalkan dengan hubungan kita dengan sesama makhluk. Tetapi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat jauh perbandingannya, perumpamaannya sangat-sangat jauh. Walaupun kita sering melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tetap dan terus Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita semua. Andaikan ketika seorang bermaksiat, ketika seorang mengkufuri dan mendustakan kenikmatan Allah ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian seluruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan yang dia miliki, semuanya langsung dicabut seketika itu tanpa satu pun dia merasakan kenikmatan, maka dapat kita kesimpulkan syarat untuk bisa makan, syarat untuk bisa minum, syarat untuk bisa menghirup udara, syarat untuk menikmati kenikmatan duniawi adalah harus beriman kepadanya, harus mendekatkan diri kepadanya. Ternyata tidak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau SAW mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Lau kanatid dunyatu indallahi janaha ba'udah." Seandainya, kalau seandainya berarti kan tidak ya. Maksudnya realitanya tidak seperti itu. Karena Nabi bilang seandainya. Seandainya apa? Seandainya dunia ini semisal sama nilainya, harganya dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah. Di sisi Allah ya, bukan di sisi kita. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sisi kita, apalah harganya satu sayap nyamuk dengan satu nasi padang? Jauh pasti kita pilih nasinya, makanan. Nah, ini justru di sisi Allah Subhanahu wa taala, seandainya dunia ini sama persis kualitasnya, nilai harganya seperti satu sayap nyamuk, berarti realitanya tidak. Realitanya tidak sama. Betul ya? Karena Nabi SAW mengatakan seandainya. Seandainya berarti kan tidak. Seandainya dunia ini seperti satu sayap nyamuk, berarti tidak seperti satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma saqa kafirun syurbata min ma'in. Kata Nabi SAW, seandainya dunia ini persis harganya, nilainya dengan satu sayap nyamuk. Jadi ini dunia, ini satu sayap nyamuk, kalau di neraca itu ditimbang, itu sama, misal sama. Maka Allah Subhanahu wa taala tak mungkin memberikan satu teguk minuman kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang menjauhi hak Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang mendurhakai dan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan hanya seandainya. Berarti realitanya dunia di bawahnya nyamuk. Jadi nyamuk lebih mahal, di bawahnya lebih hina dan lebih murah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dunia. Satu sayap nyamuknya. Kalau misalkan saya jualan dagang satu sayap nyamuk, silakan siapa yang mau beli di pasar misalkan. Saya jual 10.000 satu helai satu sayap nyamuknya. Kira-kira dia mau beli? Ada enggak? Ya sudah, saya turunin 1.000 rupiah. Ada yang mau beli? Tidak ada yang mau. Ya dah, 100 perak. Ada yang mau beli? Tidak ada yang mau. Ya sudah, saya gratiskan. Ada yang mau ngambil? Di Surabaya nggak ada yang mau, nggak laku. Ya udah, gratis saja. Ada yang mau ngambil? Tidak juga. Kenapa? Apa nilainya? Itu kan di sisi Allah. Kita nggak bisa beranggapan dengan sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang memang tinggi kualitas kenikmatannya di antara yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak. Apa yang kita lihat ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, terkhusus kepada mereka-mereka yang mendustakan
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mereka juga orang-orang yang mengkufuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Kenikmatan demi kenikmatan, dan bisa jadi kenikmatan yang dia miliki tak terhitung jumlah banyaknya. Ini menunjukkan apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Hamba-hambanya. Ditambah lagi plus-plusnya apa? Plus-plusnya ditambah lagi apa? Kenikmatan yang luar biasa. Allah datangkan kepada kita semua apa? Seorang Rasul. Bukan hanya didatangkan seorang Rasul saja, tapi didatangkan kepada kita apa? Al-Quran. Maka ya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Isra ayat 27, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Tak mungkin kami ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengadab kepada suatu kaum kecuali kami telah mengutus kepada mereka apa? Peringatan ataupun utusan kami Rasul, para Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada umat manusia seorang utusan untuk menyampaikan apa? Al-Quran, kebenaran, aturan Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda apa? Pertanda apa? Kebaikan, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih baik daripada dunia untuk saat ini. Sehingga Allah utuslah apa? Para Rasul kepada setiap umat, dan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Itu tanda apa? Kecintaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita nggak pernah minta, ya Allah utuslah kepada kami seorang Rasul, utuslah kepada kami peringatanmu, ayat-ayatmu, pedoman yang bisa kami jadikan apa? Untuk mencapai surgamu, untuk mencapai kenikmatan abadi. Kita nggak pernah berdoa untuk seperti itu sebelum kita meninggal atau sebelum kita apa? Dilahirkan. Walaupun kita tidak meminta secara langsung, Allah berikan. Kenapa? Allah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh kita daripada kita sendiri. Allah yang lebih mengetahui. Sehingga apa? Allah berikan kenikmatan yang agung, kenikmatan yang terbesar, yaitu Rasulullah SAW yang diutus kepada kita semua untuk menjelaskan apapun saja yang semua yang terjadi, yang akan terjadi setelah kematian kita kelak, dan menjelaskan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita untuk mendapatkan dan meraihkan apa? Atau meraih kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan di dunia untuk saat ini. Gitu ya. Itu mukadimah awal dari pertemuan kita ini yang kedua ini ya. Pertemuan yang lalu ataupun Rabu yang lalu saya tidak bisa hadir oleh karena sebab harus ke dokter. Jadi ini pertemuan yang kedua, yang dimana kita mencoba untuk memahami urgensi dari Al-Quran itu sendiri, pentingnya untuk mempelajari apa? Al-Quran, dan penjelasan dari Rasulullah SAW tentang Al-Quran itu sendiri. Tadi sudah kita jelaskan, intinya yang ingin saya tekankan di sini adalah yang pertama, muqaddimah di awal tadi, kata pengantar saya di awal tadi adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala teramat banyak, sangat-sangat banyaknya, luar biasa. Dari semua kenikmatan yang begitu banyaknya tadi, yang paling tinggi nilainya, kecintaannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah apa? Allah karuniakan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua apa? Yaitu diutusnya kepada kita semua seorang Rasul dan membawa ajaran Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang luar biasa yang harus kita sadari, karena kebanyakan dari kaum muslimin ya, kebanyakan terkadang mereka menganggap Al-Quran itu biasa-biasa saja, atau hanya sekedar rutinitas Ramadan dibaca dan terus ditinggalkan setelah Ramadan, terus setiap tahunnya seperti itu. Seakan-akan Al-Quran itu pertemuannya hanya setahun sekali saja, atau bisa jadi seumur hidup dia tidak pernah memegang Al-Quran, atau seumur hidup dia satu kali membaca dan membuka Al-Quran, atau bisa jadi dia tidak mengerti dan tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Dia tidak tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah kenikmatan yang teramat luar biasanya, dan itu banyak di antara kita melalaikan kenikmatan yang Allah telah karuniakan kepada kita semua, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan
di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, bolehlah kalau misalkan ketika saya menyebutkan ayat Al-Quran bisa dicatat atau langsung dibuka, karena kita belajar tafsir Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Furqan ayat 30. Kalau kita punya HP kan ada aplikasinya, itu sangat mudah untuk mencarinya insyaallah. Allah katakan dalam Al-Quran surat Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dan mengeluhkan apa yang beliau rasakan ketika berdakwah di Mekah sebelum hijrah, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sangat besar permusuhannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan yang pada saat itu belum masuk Islam, Abdul Hakam, Walid bin Mughirah, keluarga Ats-Tsaqafi, dan yang lain-lainnya, begitu banyaknya memusuhi Nabi SAW, sehingga Rasulullah SAW mengeluhkan kesedihan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Ya Rabbi, wa qala ar-rasul, dan berkatalah seorang rasul. Seorang rasul di sini kata Al-Imam Ibnu Katsir yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan keluh kesah dan kesedihan beliau. Apa? Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang diacuhkan, sesuatu yang diabaikan. Mereka enggan menerima Al-Qur'an, mereka enggan membaca Al-Qur'an ini, sesuatu yang terabaikan. Apa maksud dari Al-Qur'an sesuatu yang diabaikan? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini memang khusus diturunkan di Mekah, di mana Nabi SAW mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Quraisy menolak dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini adalah sebuah kenikmatan yang besar yang Allah berikan, tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang Quraisy. Ternyata mereka enggan untuk menerima Al-Qur'an ini. Mereka menolaknya, justru mereka memusuhi dan memerangi Al-Qur'an. Padahal itu pertanda kebaikan yang akan mereka dapatkan, kecintaan Allah kepada mereka. Ternyata sebaliknya, mereka mengabaikan, tidak memperdulikan, menentang dan memusuhi Al-Quran, dan yang mendakwahkan Al-Quran yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ayat ini secara redaksinya memang dikhususkan kepada orang-orang Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak menutup kemungkinan ayat ini juga dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat yang datang setelahnya, termasuk kita. Saya ulangi lagi, memang ayat ini dikhususkan kepada Abu Jahal, dikhususkan kepada Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah yang menolak dakwah Nabi SAW, menolak Al-Quran. Iya, betul kata Imam Katsir. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ayat ini juga termasuk dari umat-umat Nabi SAW yang datang setelahnya, termasuk kita. Karena Nabi SAW mengatakan inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya umatku ini. Apakah kita bukan umat Nabi SAW? Termasuk kita umat Nabi SAW. Siapapun yang datang setelah Nabi Muhammad SAW atau ketika Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini, semua manusia dan jin adalah umat Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali, walaupun mereka mendustakan dakwah Nabi Muhammad SAW, dianggap sebagai umat Nabi SAW. Itu secara umum, makna secara umum. Tetapi makna secara khusus adalah mereka yang betul-betul setia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kemungkinan besar kita juga termasuk dari ancaman ayat ini. Dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebagian umatku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang biasa-biasa saja.
sesuatu yang diletakkan di lemari dan ditutup, dikunci rapat, kecuali dibuka ketika bulan Ramadan. Dia tidak membacanya setiap harinya, dia tidak berusaha membaca setiap hari dan setiap detiknya, dia tidak berusaha untuk mencoba menelaah, memahami sesuatu yang akan menghantarkan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mementingkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Mereka lebih mementingkan sesuatu yang nyata di hadapan yang mereka lihat saat ini itu di dunia. Maka ini sebuah ancaman, sekaligus ancaman doa Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak dan enggan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, yang itu adalah kecintaan Allah, tanda kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, itulah surat Al-Furqan ayat 30 yang menekankan kepada kita semua, terkhusus umat Nabi Muhammad SAW, berusaha untuk senantiasa memahami Al-Quran ini. Tidak ada jalan kebaikan, tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali ketika kita betul-betul memahami apa? Al-Quran ini dengan penjelasan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian yang perlu kita pahami bersama bahwasanya Al-Quran ini memiliki dua keistimewaan, ataupun dua kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Itulah yang ingin kita sampaikan agar kita betul-betul mengerti apa yang akan kita pelajari untuk kedepannya, untuk memahami Al-Quran dan tafsirannya. Maka kiranya penting sekali untuk kita memahami tujuan Al-Quran ini diturunkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua sisi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Quran dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Orang-orang yang memuliakan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran dari dua sisi kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, sisi yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kebaikan kepada mereka. Dalam artian mereka akan mendapatkan apa? Keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dalam artian apa? Mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dari sisi ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yusuf ayat 1, 2, 3. Surat Yusuf ayat 1 dan 2 dan 3. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Allah awali surat Yusuf untuk mengkisahkan secara detail kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah Al-Quran, ayat-ayat yang mubin, yang jelas, yang nyata. Jelaskannya Al-Quran itu ya, bukan sesuatu yang samar-samar, yang tidak terlihat, yang ketika disentuh hilang. Jelaskan ya, Al-Quran itu jelas. Ditambah lagi surat Al-Baqarah ayat pertama, la raiba fi, tidak diragukan, ditekankan lagi oleh Allah SWT, dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau tidak ada keraguan berarti apa? Keyakinan yang begitu kuat. Al-Quran itu nggak boleh diragukan. Khusus di dalam surat Yusuf ayat 1, 2, 3 ini Allah tegaskan bahwasanya Al-Quran itu jelas nyata, jelas dan nyata. Kalau jelas dan nyata maka kita pelajari karena jelas, karena nyata. Kita amalkan, kita telaah, kita tadabburi. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran nyata, bukan fiktif ataupun hanya sekedar dongeng belaka yang tidak jelas asal usulnya. Jelas Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, ini yang jadi bahan renungan kita di ayat yang ketiganya surat Yusuf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami ini menurunkan Al-Quran kepada kita semua
dengan bahasa Arab. Apa tujuannya? Ada 2 poin di sini. Al-Quran diturunkan kepada kita semua, Al-Quran, dan menggunakan bahasa Arab. Apa tujuan dari perkataan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, agar kalian berfikir, agar kalian lebih cerdas, agar kalian lebih apa? Lebih pintar. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari dan para ulama yang lainnya banyak, ketika kita memahami sebuah teks redaksi ayat ataupun hadis membahas dalam satu sisi, maka layaknya kita memahami teks ayat atau hadis, redaksi ayat atau hadis ini dipahami kebalikannya, dipahami secara kebalikannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan Rasulullah SAW menyebutkan suatu dalil dari hukum positif, nah itu dibalik hukum negatifnya. Apa maksudnya? Kata Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian semakin apa? Berakal, agar kalian berakal. Kalau dibalik bagaimana? Kalau kita nggak belajar Al-Quran kan gitu. Kalau kita nggak mempelajari bahasa Arab secara mendalam, la'allakum taqilun, teks ayatnya seperti itu, berarti dibalik kalian tidak berakal. Ketika seorang tidak mempelajari Al-Quran, berarti apa? Kita tidak berakal. Yang bilang bukan saya, yang bilang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan di dalam ayat ini. Allah pertegas lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah pertegas lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Kalau memang orang-orang manusia dan jin yang enggan untuk mendalami Al-Quran dan membaca Al-Quran dan menelaah mentadabburi Al-Quran, mereka benar-benar dikatakan bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan Al-Quran ini kepada langit, gunung, dan bumi untuk mereka amalkan, untuk mereka emban, untuk mereka laksanakan perintah di dalam Al-Quran ini. Gunung, langit, bumi. Apa jawaban gunung, langit, bumi ketika Allah tawarkan, mau nggak kalian menerapkan dan menjalankan amanah ini? Apa jawaban mereka? Fa'abaina. Mereka mengatakan kepada Allah, enggan, tidak bisa. Nggak bisa. Kenapa alasan mereka nggak mau ataupun nggak bisa? Wa ashfaqna minha. Mereka khawatir, takut mengkhianatinya. Mereka khawatir, takut mengabaikan amanah ini. Allah Subhanahu wa taala mengiyakan putusan mereka, pilihan mereka untuk tidak menerima tawaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tahu dan mereka tahu. Mereka ini siapa? Langit, bumi, gunung. Allah tahu dan mereka tahu kalau memang mereka tidak mampu untuk menjalankan Al-Quran. Kalimat ini disebut, diungkapkan oleh Allah SWT agar kita bisa mengambil pelajaran. Makhluk sebesar itu kok nggak mampu? Siapa sebesar itu? Langit, bumi, gunung, besar. Apa kata Allah SWT? Wa hamalahal insanu. Dipikulah langsung. Allah nggak tawar-tawar, langsung. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu kalau kita manusia ini mampu untuk melaksanakan amanah ini, akan tetapi kebanyakannya innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya mereka yang jauh dari Al-Quran, tidak mempelajari dan mentadabburi Al-Quran, dikatakan siapa oleh Allah SWT? Doluman. Doluman itu artinya apa? Orang yang suka melakukan kedoliman. Suka, bukan satu kali, terus dan terus, itu dolum. Jadi kedolimannya itu, lafadz di dalam ayat ini adalah hiperbola, dalam artian dia melakukan kedoliman yang tanpa ada batasannya, terus dia lakukan kedoliman itu maksudnya doluman. Ditambah lagi jahula. Apa jahula? Bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Maksud dari bodoh di sini adalah, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihyanuddin, maksud dari bodoh di sini adalah mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu, sehingga nggak perlu mempelajari Al-Quran. Paham?
mereka tidak tahu jikalau mereka tidak tahu. Paham? Sehingga ketika seseorang dikatakan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, sok pintar. Ketika orang merasa dirinya pintar, sok, sementara aslinya bodoh, sehingga apa? Ngapain belajar Al-Quran? Betul atau tidak? Itulah kebodohan yang hakiki. Kebodohan yang gak hakiki itu seperti ini. Dia tahu kalau dia dibodoh, dia tahu kalau dia tidak tahu, sehingga kalau ditanya, saya tidak tahu. Ketika seorang mengerti dirinya nggak tahu, berarti ada kemungkinan untuk belajar. Ketika seorang menganggap dirinya sok pintar, dalam artian dia tidak tahu kalau memang dia ini aslinya nggak tahu, untuk apa belajar? Karena dia apa? Nggak tahu kalau dia nggak tahu, sehingga merasa pintar. Jadi tegas di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 ini menjelaskan, dalam surat Yusuf ayat 3, bahwasanya seorang ketika enggan mempelajari Al-Quran, jauh dari Al-Quran, tidak mentadabbur dalam telaah dan mengambil hukum-hukum di dalam Al-Quran, maka mereka dikatakan orang-orang yang doluman jahula. Tinggal kita memilihnya, mau yang ini atau mau yang itu. Dan Allah telah terangkan di dalam kedua ayat ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah azza wajal di dalam tafsir Al-Quran Azim, ketika beliau menjelaskan maksud dari surat Yusuf 1, 2, 3 ini, apa kata beliau? Al-Quran itu mulia, asyraful kalam, pernyataan ataupun perkataan yang paling mulia yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun kitab selain Al-Quran yang mampu menandingi aja sudah, gak usah ngalahin, nandingin saja. Al-Quran tidak akan mampu mereka menandingi keistimewaan dan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Ya kan ya? Apa kata beliau? Kenapa kok beliau menyatakan hal itu? Kata Imam Ibnu Katsir, Al-Quran mulia disebabkan 6 hal. 1, Al-Quran unzila ala rabbil alamin, min rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Rabb semesta alam, yang menciptakan segala-galanya. Menciptakan apa? Segala-galanya. Yang menurunkan Injil, yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan seterusnya. Yang menurunkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan terakhir dari semua kitab-kitab tadi, penutup tadi, pembenar semua kitab-kitab sebelumnya tadi, Al-Quran. Siapa yang menurunkan? Tuhan semesta alam, bukan Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan suatu aturan, ketahuilah pasti aturan itu terbaik. Itu yang pertama. Wa unzila ala ahsanil malaikati. Diturunkan Al-Quran itu, ini sisi kemuliaan Al-Quran itu ya. Diturunkan Al-Quran itu dari malaikat yang paling mulia. Malaikat itu nggak kehitung jumlahnya. Setiap hari kata Nabi SAW, di Baitul Ma'mur, yaitu tempat sebuah ibadah yang ada di langit, khusus peribadat atau tempat ibadahnya para malaikat, mereka sujud di sana setiap harinya 70.000 malaikat satu harinya. Ketika hari itu mereka sudah selesai beribadah kepada Allah SWT, mereka tidak akan mungkin kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Kata Nabi SAW, idza kharaju lam ya'udu. Kalau mereka sudah keluar dari Baitul Ma'mur di hari itu, di hari penciptaan mereka tak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Kenapa? Mereka menyebar di permukaan di seluruh alam semesta dalam rangka apa? Mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tiap hari Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat sebanyak 70.000 dan seterusnya. Tak terhingga berarti hitungan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mulai dari penciptaan alam semesta ini. Semua yang malaikat yang banyak tadi, yang tidak terhitung jumlahnya, yang paling mulia adalah Jibril. Nah, jadi Al-Quran itu mulia karena diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi SAW melalui malaikat yang paling mulia, Jibril AS. Yang ketiga, wa unzila Al-Quranu ala ahsanil ardi. Al-Quran itu diturunkan di tempat yang paling mulia. Di mana? Mekah dan Madinah. Dan itu sepakat. Tempat yang paling mulia dan aman. Silakan bapak-bapak cek, ibu cek, bosnya di CNN
telah menetapkan bahwa tempat yang teraman di dunia ini, yang nomor satu ya, paling aman, paling damai di Madinah dan Mekah. Paling tempatnya paling aman, paling damai. Karena Allah yang jaga. Dua tempat ini tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga ya. Wa unzila ala ahsanil bashari. Allah turunkan, kata Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Qur'an ini kepada manusia yang paling mulia, paling baik. Siapa? Nabi Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu disepakati oleh semua umat. Baik mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat kalau beliau ini sebenarnya manusia yang baik akhlaknya, paling amanah, paling jujur dan seterusnya, paling. Sehingga tidak mungkin beliau ini bohong gitu maksudnya. Sehingga mulialah Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu turunkan kepada manusia yang termulia. Dalam riwayat Bukhari kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Dulu sebelum penciptaan alam semesta ini, Allah ini melihat seluruh hamba-hambanya tanpa terkecuali. Allah lihat hati-hati mereka. Fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat ada satu manusia yang terbaik hatinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu, Allah jadikan beliau nabi yang terakhir, yang paling mulia. Wa ja'ala ashabahu zara'ahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelindung-pelindungnya, sahabat-sahabatnya. Gitu ya. Itu yang keempat kan ya. Yang kelima, wa unzila ala ahsani syuhur. Al-Qur'an ini diturunkan di waktu yang paling mulia, di bulan yang paling mulia. Bulan apa? Ramadan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Jelas bulan Ramadan, kalau kita masuk bulan Ramadan, suasana itu betul-betul agamis sekali ya. Betul-betul semua tempat, semua keadaan, waktu terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah memang seperti Allah jadikan bulan Ramadan. Yang kelima, yang keenam, wa unzila ala ahsanil lughat. Allah turunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa yang paling baik, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling baik, yang paling dalam penjelasan dan penjabaran kaidah-kaidahnya dibandingkan bahasa-bahasa selain Arab. Banyak sekali detail ilmu bahasa Arab. Maksudnya Allah pilih, gak mungkin Allah Subhanahu wa taala milih Al-Quran dengan bahasa Arab itu sembarangan, maksudnya tanpa alasan, mungkin gak? Allah jadikan Al-Quran dengan bahasa Arab itu tanpa alasan, mungkin atau tidak? Atau sekedar pilih-pilih baik Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dah bahasa Arab aja dah, kenapa gak bahasa Palembang misalkan, gak bahasa Indonesia? Berarti Allah Subhanahu wa taala memilihnya dengan ilmu kan gitu. Dengan ilmu apa maksudnya? Ya, yang terbaik berarti bahasa Arab. Kesimpulannya apa kata Al-Imam Ibnu Katsir, kita ulang lagi, dari Allah melewati malaikat yang terbaik Jibril alaihissalam di tempat yang terbaik kepada manusia yang terbaik, waktu yang bulan Ramadan. Yang keenam tadi apa? Bahasa yang paling bagus. Kesimpulan akhirnya pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir mentafsiri surat Yusuf tadi, fakamula min kullil wujuhi. Kalimat yang sangat simpel dan sangat dalam maknanya, fakamula min kullil wujuh. Kata beliau, maka Al-Quran ini sempurna di semua sisi, di semua tempat itu sempurna. Maksudnya apa di semua tempat Al-Quran ini sempurna? Tidak ada satupun titik celah Al-Quran ini cacat, tidak ada. Kesimpulan beliau itu seperti itu. Jadi semua sisi itu sempurna. Kalau sempurna apa? Berarti tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau orang mau ngomentari dari sisi ini nggak bisa, mau ngomentari dari sisi ini, mau mencela dari sisi ini nggak bisa, mau mencerca dari sisi ini nggak bisa juga. Dan itu kita sepakati. Sehingga Al-Quran mulia sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan 6 poin tadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Itu surat Yusuf ayat 1, 2, 3 dan surat Al-Ahzab ayat 72. Itu poin yang pertama. Sebenarnya masih banyak sekali. Poin yang pertama ini kemuliaan dan keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Sisi yang kedua, ini yang bisa saya sampaikan, 2 poin saja, 2 sisi ini saja. Kenapa kok kita penting banget mempelajari Al-Quran dan mendalami dan mentadabbur Al-Quran sendiri? Dari sisi yang kedua, di sisi yang lain,
yaitu lawannya. Ketika seorang menjauhi Al-Quran, mereka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala neraka Jahannam. Allah ancam mereka yang tidak dan enggan mempelajari Al-Quran dan menjauhi Al-Quran, atau malah memerangi Al-Quran, ataupun mengolok-olok Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 102 sampai 106. Khusus sisi yang kedua, apa? Dari sisi sini Allah berikan keistimewaan, kemuliaan kepada mereka yang memotivasi lah ya, bagi mereka yang terus dan terus mempelajari Al-Quran. Sebenarnya banyak, itu saja saya kutip 2 ayat aja. Dari sisi yang lain, lawannya, bagi mereka yang mendustakan dan menjauhi Al-Quran, tidak dan enggan mempelajari Al-Quran, ancaman yang berat bagi mereka. Termasuk surat Al-Furqan tadi ayat 30, itu termasuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 102 dan 106. Afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Apakah orang-orang kafir itu mengira? Kalau mengira tanpa ilmu kan ya? Kalau orang mengira, menerka, itu dengan ilmu atau ngarang-ngarang saja? Namanya mengira, ngarang. Maka Allah katakan mengira, berarti mereka ngarang-ngarang. Apakah orang-orang kafir mengira mereka menjadikan selainku dari hamba-hambaku sebagai aulia, penolong-penolong, sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna a'tadana jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya benar-benar kami telah mempersiapkan. Jadi neraka itu sudah diciptakan, surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah menggunakan kata madhi, sesungguhnya kami benar-benar telah, ada kalimat telah. Apa telah? Telah kami persiapkan, berarti sudah diciptakan. Maksudnya Allah nggak bohong-bohong, sudah jadi nian itu neraka dan surga. Kami peruntukkan kepada mereka yang kafir sebagai tempat tinggal. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, di ayat yang 103. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang menentang agamamu, maukah kalian Allah kabarkan orang-orang yang paling merugi perbuatannya di dunia? Nah, ini penting untuk kita pelajari. Maukah kalian itu kami kabarkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan orang-orang yang paling, ingat kalimat paling merugi di dunia ketika mereka melakukan sebuah amalan. Berarti amalan yang akan Allah jelaskan setelah ini adalah perkara yang paling membuat manusia dan jin itu betul-betul merugi dunia akhirat, kan ya? Bil akhsarina a'mala. Sudah ya? 19.33. Mungkin sampai sini aja, atau adzan dulu lanjut qomat sampai qomat, atau cukup sampai sini aja? Cukup aja ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih panjang, insya Allah kita lanjutkan lagi. Jadi saya nggak bisa lanjutkan sampai isya, sampai maghrib saja, sampai isya aja. Kita tutup sampai di sini. Sebenarnya masih banyak ya, insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pekan yang selanjutnya, hari Rabu selanjutnya. Intinya itu, ya, silakan dibuka lagi nanti surat Al-Kahfi, nanti insya Allah akan kita jelaskan lagi. Saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa bersemangat untuk mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran di setiap hari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.